Jadi benar-benar kayak kita udah berada di dalam satu titik yang terendah gitu. Dan aku nggak tahu lagi bagaimana caranya gitu. Kembali lagi di Nyiman, ngobrol asik firman Tuhan. Kali ini kita bersama narasumber yaitu Kak Ayu dengan tema Biar Dunia Mendengar. Nah, penasaran kan dengan kesaksian teman kita? Yuk kita langsung lihat video berikut ini. Hai teman-teman, shalom, selamat sore. Kembali lagi sama acara yang kita tunggu-tunggu. This is my story. Perkenalkan terlebih dahulu, namaku Tabita Ayu. Aku biasa dipanggil Tabita, juga bisa dipanggil Ayu. Aku bekerja di salah satu pabrik di Semarang. Kesempatan saat ini aku mau berbagi cerita kepada teman-teman semua tentang peran Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Mari kita dengarkan cerita saya. Yang pertama, seperti apa sih Tuhan dalam hidup kita? Tuhan dalam hidup kita seperti apa ya? Ya bukan seperti, tapi Tuhan itu penciptanya dan kita adalah produknya Tuhan. Jadi kita nggak bisa jauh dari Tuhan. Yang kedua, ada nggak sih pengalaman pribadi bersama Tuhan? Ada pengalaman secara pribadi bersama Tuhan, dan itu pasti ada. Bukan hanya aku saja, tapi semua orang juga pasti memiliki pengalaman secara pribadi bersama Tuhan. Lalu, apa pengalaman mukjizat dari Tuhan secara pribadi kepada kamu? Pengalaman mukjizat dari Tuhan secara pribadi buat aku tersendiri itu adalah ketika tahun 2020, tahun lalu tepatnya. Kejadian itu terjadi pada bulan Maret, tepatnya di awal Maret. Saat itu aku habis kontrak kerja. Nah, aku nggak tahu kalau akan terjadi seperti ini, dan ini yang terjadi, yaitu adalah kedatangan virus corona. Ya, teman-teman tahu ya, awal kedatangan virus corona itu seperti apa. Aku juga mengalami dampak dari virus corona itu, termasuk aku dirumahkan, dan itu membuat aku secara pribadi mengalami hal yang terpuruk dan dalam titik yang terendah di saat itu, karena aku kehilangan tentang pengharapanku, aku kehilangan tentang masa depanku. Bahkan aku nggak bisa berpikir lagi aku harus ngapain dan aku harus seperti apa, bagaimana ke depannya. Yang ada di pikiran aku cuma saat itu adalah bagaimana aku bisa membantu orang tuaku di tengah situasi yang posisi yang seperti itu juga. Orang tuaku, khususnya ibu, itu juga terdampak di dalam pekerjaannya. Ibu juga ikut dirumahkan. Jadi benar-benar kayak kita udah berada di dalam satu titik yang terendah gitu. Dan di saat itu, bulan Mei tahun 2020, aku harus kehilangan oma dengan keadaan yang kita berada dalam keadaan yang di bawah gitu. Dan aku nggak tahu lagi bagaimana
ini bagaimana caranya gitu. Tapi ketika hal itu terjadi, saat itu yang dalam pikiranku, Tuhan, aku nggak tahu lagi apa yang harus aku perbuat. Dan yang terjadi adalah suatu hal yang aku bisa melihat bagaimana cara Tuhan bekerja dalam kehidupan aku. Bahkan segala biaya yang kami butuhkan untuk proses pemakaman, proses 3 hari sampai 7 hari, bahkan sampai 100 hari, itu Tuhan cukupkan dan Tuhan sediakan dengan caranya yang tersendiri. Dan kalau kita harus menceritakan kebaikan Tuhan dan pengalaman mukjizat, itu sangat-sangat banyak sekali. Setelah 9 bulan saya dirumahkan, dan semua itu lewat perpanjangan tangan Tuhan melalui teman saya yang berada di tempat di mana saya bekerja. Dan aku melihat bahwa ada harapan baru ketika ada pemanggilan kerja kembali, bahwa di saat itu benar-benar nggak habis pikir gitu loh, kok bisa ya bisa terjadi seperti itu. Namun itulah yang Tuhan izinkan dalam hidupku. Saya teringat ketika peristiwa itu terjadi, ada suatu ayat yang menguatkan saya. Ayat itu berkata, "Janganlah kamu khawatir tentang apa yang akan kamu makan dan kamu minum." Tepatnya di Matius 6 ayat 25 sama Matius 6 ayat 31. Dan ketika saya membaca ayat itu yang menguatkan saya gitu, bahwa karena segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat itu dalam Filipi 4 ayat 13. Dan saya sangat diberkati oleh kedua ayat tersebut, dan saya percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, karena kita adalah ciptaannya dan Dia pencipta kita. Mau seperti apa kita di dalam kondisi yang bagaimana, Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kita, karena Dia sendiri yang berjanji untuk akan dan tetap terus bersama kita. Cukup sekian pengalaman pribadi saya bersama Tuhan. Semoga bisa menjadi berkat untuk teman-teman semuanya. Dan saya juga mau mengajak teman-teman semuanya, yuk kita sharing dan berbagi cerita kesaksian, menjadi story makernya Tuhan. Karena cinta kasihnya Tuhan itu adalah kita sendiri, dan bukti nyatanya Tuhan itu adalah lewat setiap pergumulan dan peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Entah Tuhan tepatkan kita di mana, itulah yang akan menjadi bagian cerita hidup kita. Saat ini aku mau mengajak teman-teman, yuk kita sama-sama saling menguatkan dan saling meneguhkan satu sama lain, saling mengingatkan ketika ada teman kita yang jauh dari Tuhan, ketika ada teman kita yang lemah. Melalui sharing dan cerita kita, teman-teman bisa berbagi cerita itu melalui video. Teman-teman bisa rekam video kalian, dan ataupun teman-teman bisa menulis cerita kalian, kesaksian hidup kalian. Boleh silahkan kirim ke email kami, karena kami akan sangat sekali terbuka, dan kami akan sangat sekali memberikan dukungan. Kami juga akan bisa memberikan dukungan melalui bantuan doa untuk teman-teman yang sedang membutuhkan. Untuk cerita teman-teman ditunggu ya, dan see you next time. Sampai bertemu kembali. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.